Selamat pagi teman-teman. Di sesi kali ini saya akan menjelaskan panduan tugas Pempro yang akan dikerjakan secara berkelompok setelah UTS nanti. Nah, tujuan dari tugas Pempro ini adalah teman-teman itu lebih bisa merencanakan eh, produk yang akan dikembangkan dari UMKM yang sudah diwawancara. Nah, selain itu teman-teman juga akan belajar teamwork gitu ya, berperan sebagai 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 pengembang produk. Di situ nanti akan ada Pimpro, pemimpin project, terus nanti yang akan Pimpro ini harus bisa mendelegasikan tugas siapa yang mengembangkan ini dan lain-lain gitu ya. Terus yang kedua adalah belajar memanage sebuah proyek gitu. Kalau dulu waktu PBL teman-teman itu kan bikin mind map. Nah, sama aja kayak di tugas ini, teman-teman juga harus bikin manajemen cara pengembangan proyeknya gitu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan contohnya bagaimana. Oke, kita mulai dari deadline atau waktu. Kita ada 6 pertemuan untuk mengerjakan tugas ini gitu ya. Satu pertemuan di apa namanya difokuskan untuk diskusi. Satu pertemuan lagi difokuskan untuk apa namanya progress report, baik itu progress report melalui laporan dan juga presentasi. Itu jadi ada 2 tugas yang harus diserahkan. Ya, pertama adalah laporannya, yang kedua adalah presentasinya. Nah, sebelum saya jelaskan itu tugasnya apa aja, temanya. Nah, mungkin saya akan jelaskan dulu PIC-nya. Jadi di sini sama aja seperti PBL gitu ya, ada leader, scriber, dan juga ada presentation team gitu. Cuma mungkin yang beda di sini adalah lebih ke namanya. Nah, di sini mungkin kalau di pimpinan proyek itu nggak ada istilah leader gitu. Di pengembangan produk itu nggak ada istilah leader, tapi adalah pimpinan proyek gitu ya. Jadi bilangnya Pimpro aja. Nah, Pimpro ini harus ada sekretarisnya yang akan merecord semua diskusi hari ini, dan juga biasanya kalau sekretaris itu juga yang megang schedule dari proyek ini. Nah, di sisi lain ini ada presentation team. Di sini kan teman-teman harus bikin PPT gitu ya. Terus juga harus bertindak sebagai moderator yang nanti yang akan memandu jalannya acara. Lalu ada presenter gitu. Nah, leader dan scriber tidak boleh menjadi presenter, moderator maupun membuat PPT dalam presentation team. Di sini tugasnya seorang Pimpro adalah mendelegasikan tugas gitu ya kepada anggotanya gitu. Karena nanti dalam pengembangan produk bisa jadi yang presentasi itu sesuai dengan PIC-nya gitu. Jadi misalnya pimpinan proyeknya itu dari divisi produksi misalnya, karena dia yang divisi R&D misalnya pimpinan proyeknya, karena dia yang mengenerate konsep atau ide gitu. Nah, nanti dia berhak tuh memilih misalnya dari orang marketing, kamu nanti jadi PIC untuk launching gitu. Nah, nanti yang presentasi bagaimana akan launching strateginya bukan pimpinan proyek, tapi si PIC itu. Nah, begitupun dengan ini gitu. Nah, teman-teman di sini tuh belajar untuk bisa mendelegasikan tugas, mengerti peran dalam divisi ini gitu ya, atau tugas atau bukan peran dalam pengembangan produk gitu. Nah, oke, kita mulai tadi PIS-nya sudah, kita mulai dengan tugas gitu. Tema dari tugas itu, temanya hanya ada 3, jadi diharapkan teman-teman itu bisa membuat marketing planning untuk pengembangan produk baru yang terinspirasi dari UMKM yang sudah diwawancara. Nah, setelah teman-teman wawancara, itu kan tahu tuh gambaran dari manajemennya seperti apa, terus kira-kira produk apa yang bagus gitu ya, yang sedang bagus untuk dikembangkan, terus misalnya produk bagaimana strategi mereka untuk mengembangkan produk internalnya bagaimana. Nah, itu teman-teman itu bisa memodifikasi manajemen dari UMKM yang sudah mereka laksanakan atau mengikuti gitu. Nah, tentunya kan
ketentuan itu ada di teman-teman sendiri itu. Jadi langkah pertama itu kita harus membuat konsep atau idea generation of product innovation. Ini teman-teman sudah pelajari dari chapter 1 sampai chapter 5. Nah, biasanya kalau di pengembangan produk itu ada semacam peta konsep gitu. Nah, nanti teman-teman akan buat sendiri. Nah, itu tugasnya seorang leader untuk mendefinisikan bagaimana konsep atau idea generation dari product innovation-nya. Yang kedua adalah planning for concept evaluation. Ini bisa kualitatif maupun kuantitatif. Kualitatif bisa FGD, kuantitatif bisa teman-teman sebar kuesioner. Tidak ada yang baik atau buruk dari keduanya. Yang baik itu dua-duanya dilakukan. Tapi karena teman-teman itu terbatas dengan waktu dan juga orang yang terlibat, mungkin pilih salah satu aja. Pilih yang mana yang lebih dibutuhkan untuk pengembangan produknya. Intinya adalah teman-teman itu harus bisa mengembangkan produk dari UMKM yang sudah diwawancara. Gitu. Hanya sebatas ide saja. Nah, di sini setelah itu tanggal 15 Novembernya itu due date pengumpulan laporan. Seperti laporan PBL aja. Di situ nanti yang menulis adalah scriber, dipimpin oleh Pimpronya. Nah, sedangkan yang presentation team itu beda lagi gitu. Nanti yang menyusun PPT itu orang yang beda, terus yang moderator juga orang yang berbeda dan presenter juga orang yang berbeda. Nah, di tanggal 22 November itu teman-teman sudah belajar tentang konsep testing, terus juga tentang tentang produk protokol dan desain gitu. Teman-teman bisa melakukan survei gitu di situ di waktu-waktu itu. Bisa bisa juga teman-teman ngambil data atau FGD atau mungkin baru merancang mau kayak gimana konsep testingnya gitu. Jadi terus, nah yang kedua adalah planning for product protokol dan desain. Nah bedanya apa sih dengan task yang pertama? Kalau yang produk protokol dan desain ini sudah ke ranah implementasi. Jadi di situ harus bisa kita buat sebuah cara bagaimana si produk ini akan dibuat, akan dijadikan prototype gitu. Nah ini Pimpro ini harus mengerti bagian teknis dari sebuah produk yang akan dikembangkan. Gitu. Nanti pilih saja Pimpro yang cocok, yang at least dia mengerti banget tentang produk ini. Gitu. Desain ini tentatif, ini opsional. Kalau ternyata teman-teman sudah kepikiran desainnya mau seperti apa, mungkin bisa di sketch gitu ya, atau mungkin nyomot dari Google ya udah ada juga nggak apa-apa, tapi asalkan dibilang gitu ya kalau kita ingin seperti ini, nggak menjadi masalah gitu. Kalau desain sendiri akan lebih bagus, tapi kalau ternyata terbatas kemampuan desainnya atau belum bisa pakai dulu aja di Google, tapi jelaskan kalau ini kita ambil dari sini, kita akan memodifikasi gitu dan lain-lain gitu. Nanti pengumpulan laporan progres hasil survei, produk, protokol, dan desain di sini nanti akan dijelasin kalau apakah ada perbedaan dari konsep yang akan kita evaluasi, yang sudah dievaluasi dan juga dites, itu kan berarti ada perbedaan preferensi konsumen gitu. Lalu ada produk protokol dan desain. Produk protokol itu semacam peta konsep bagaimana produk itu akan diproduksi, gitu ya. Dan juga berserta timnya, PIC-nya. Jadi misalnya produk ini akan dieksekusi misalnya dalam industri makanan. Produk ini akan dieksekusi oleh tim untuk bagian mana aja. Bagian yang chef, harus ada chef yang bisa masuk ke untuk ini, bagian ini gitu. Nah, Pimpro itu harus bisa menjelaskan si produk ini tuh akan dieksekusi bagaimana sih untuk dia itu bisa sampai jadi prototype gitu. Lalu
tugas yang ketiga, yang terakhir itu discuss launching strategi dan apa aja pertimbangannya. Hanya sampai launching strategi. Bagaimana kita itu melaunching produk ini gitu. Nanti akan sambil ini teman-teman di 6 Desember sudah sambil belajar juga gitu ya launching strateginya itu bagaimana. Mungkin akan ada karena ini kan dosennya berbeda ya, ada Pak Dedi dan juga ada saya gitu. Teman-teman tuh belajarnya di hari Selasa. Sedangkan planningnya itu di hari Senin. Jadi bisa jadi teman-teman tuh belajar dulu sebelum planning dulu sebelum belajar konsepnya. Nah, itu dia teman-teman harus membaca bukunya. Itu. Nah, jadi ini sekedar mengingatkan juga ya, mungkin learning konsep untuk task one sebenarnya ada di buku. Jadi apa aja sih? Mungkin saya nggak akan jelaskan harus mulai dari mana. Teman-teman bisa baca peta konsepnya dari sini. Ini tidak semua aspek kotak-kotak ini harus dilakukan gitu ya. Tergantung dari apa kebutuhan dari si UMKM. Misalnya bagian respon to internal mandate, misal owner, top management planning, unit management planning, dan gaps. Nah, ini kan mungkin kalau UMKM-nya masih kecil, semua keputusan tuh ada di owners. Owners yang jadi pimpro, terus juga owners yang punya idenya, nah itu kan bisa jadi ini nggak ada gitu. Atau misalnya respon to external mandate gitu ya, tentang ada quality studies gitu. Nah, bisa jadi kan ada beberapa UMKM yang dia tidak melakukan ini, gitu ya, quality studies karena mungkin bukan dari competitiveness-nya. Tentunya sebenarnya harus ada, misalnya walaupun baju misalnya kan, tetap harus ada QC-nya lah intinya. Tapi kadang QC itu hanya menjadi operasional biasa, bukan menjadi sebuah feedback untuk pengembangan produk baru. Nah, itu kan kadang ada beberapa industri yang seperti itu. Jadi ini sifatnya opsional, tapi kurang lebih konsepnya itu akan seperti ini gitu. Nah, Pimpro itu harus bisa menjelaskan bagaimana cara kerjanya gitu. Tentunya si konsep atau ide itu kan kita harus membuat sebuah statement product innovation itu apa gitu. Nah, statement itu kan tidak asal ada, tapi harus ada justifikasinya dari mana gitu. Nah, justifikasinya ini adalah teman-teman riset sendiri, riset mandiri gitu ya. Bagaimana sih produk ini tuh bisa layak untuk dikerjakan gitu. Terus juga bisa jadi pakai pendekatan yang kedua tadi ya, konsep evaluation itu kan tujuannya adalah kita itu mengkaji sebuah konsep dari problem gitu. Nah, misalnya PIs-nya sudah ada, tentunya harus dianalisa gitu. Kira-kira produk ini itu apa problem yang apa yang ada di konsumen bagaimana. Nah, ini kan bisa teman-teman itu planning untuk interview atau focus group discussion atau mungkin bisa juga pakai kuesioner gitu. Nah, baru dimunculkan masalahnya apa saja. Nah, kira-kira untuk misalnya kita membuat produk ini, kita ingin problem solving apa aja. Nah, ini mungkin grup. Nah, ini apa teman-teman pelajari sendiri gitu di CH05 peta konsepnya bagaimana dan coba teman-teman tuh jadikan ini inspirasi untuk nanti membuat kerja tim untuk pengembangan produknya. Konsep evaluation system tentunya sebenarnya ini konsep evaluation tuh dari mulai apa saja yang dievaluasi ya. Konsep itu bukan hanya ide tapi semuanya dari mulai development, launching, konsep atau project evaluation. Nah, itu kan dari proses pengembangan produk baru apa sih yang dievaluasi. Berarti itu di tahap awal sebelum launching strategi gitu. Jadi sebelum launching strategi itu kita tuh harus sudah tahu apa yang akan dilakukan. Gitu. Nanti akan belajar di sebelum UTS ini gitu.
gitu ya. Termasuk misalnya evaluation teknik yaitu cara kita mengidentifikasi peluang, market description. Nah, ini opsional, ini teman-teman bisa belajar sendiri dan mempraktekkan sendiri. Kira-kira butuh nggak untuk UMKM ini? Mungkin ya, segitu kurang lebih. Oh, sama yang terakhir untuk yang 2 sama 3, sorry saya lupa. Ini kurang lebih mirip dengan yang tadi launching strategi. Launching strategi mungkin nanti akan ada bahasannya sendiri. Tapi kurang lebih yang dipelajari itu sudah dari awal sudah gitu ya. Launching strategi itu dari mana asal muasalnya, tentunya dari mungkin kita akan dari konsep testing dulu. Product use testing tidak akan dipraktekkan karena ini harus ada prototipenya. Jadi sampai konsep testing dan mungkin lebih ke langsung aja launching gitu. Kira-kira tipe market testingnya akan bagaimana? Tipe product use testingnya rencananya akan bagaimana? Terus nanti ketika launching strategi siapa saja yang terlibat, terus pertimbangannya apa aja, ya seperti itu aja. Kalau sampai sini, gitu ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu untuk tugas Pempro. Mungkin ini agak terlalu padat ya dan akan berkejar-kejaran dengan penjelasan teori. Jadi harap bersiap-siap. Bisa jadi Anda itu mempraktekkan dulu sebelum dijelaskan dengan Pak Dedi gitu. Karena tadinya kan saya mau ikut di setelah UTS, tapi karena ada perubahan itu ya harus beradaptasi kita semua gitu. Tapi tentunya tugas Pemprov ini dirancang ini ya serealistis mungkin dengan keadaan industrinya gitu. Jadi teman-teman bukan hanya bisa mengembangkan produk, tapi kita bisa melihat bisa mengembangkan manajemen sendiri yang terinspirasi dari industri yang udah diwawancara gitu. Mungkin seperti itu. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di WA, Japri atau nanti di kelas gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.